Nabi Ibrahim alaihissalam hidup, Ishak kemudian hidup, ya, Sayyidah Hajar mengandung, dan yang paling unik nanti ketika mengandung itu dan lalu melahirkan Ismail alaihissalam, lahirnya di Kan'an sama persis di situ. Cuma nanti dihijrahkan di awal hidup, ya, ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk memberikan satu definisi yang kuat tentang fitrahnya semua nabi yang hijrah. Ya, tentang semua nabi yang hijrah. Nanti Nabi Yusuf pun kan hijrah. Jelas ya? Nabi Yusuf pun hijrah. Jadi ketika kemudian Nabi Ismail itu dihijrahkan dari kecil untuk memberikan kesan bahwa ini akan melahirkan keturunan di akhir yang sempurna dari segi kenabiannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang doa Nabi Ibrahim itu lahirnya mesti di Mekah. Khusus Nabi Muhammad. Itu ada di Al-Baqarah yang tadi saya baca. Ayat 129. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wasallam berdoa khusus supaya minta Nabi terakhir lahirnya itu di Mekah, di dekat Ka'bah. Untuk menunjukkan Nabi yang istimewa, tempat lahirnya pun mesti istimewa, beda dengan Nabi yang lain. Nah, di era Nabi Yusuf alaihissalam, seperti kita dengar kisahnya yang viral, beliau kemudian melewati dari semua drama kehidupan dengan saudara-saudaranya itu, singkatnya, jadi pembesar di Mesir. Jelas? Lalu ketika jadi pembesar, dibawalah koleganya ini, termasuk ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Yakub dibawa, 11 saudaranya dibawa semua, pindahlah ke Mesir. Ya, sebentar. Ya. Itu masih raja tuh suasananya. Berganti generasi, ini keluarga besarnya Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk Nabi Yakub alaihissalam, keluarga besar jadi 12 itu tumbuh, berkembang, beranak pinak semua di situ. Sampai tibalah kemudian di eranya Fir'aun berubah keadaan, ganti generasi, masuk ke era sebelum Musa alaihissalam, terjadi situasi yang berubah. Muncul kecemburuan. Ketika putus risalah nabinya itu, Nabi Yusuf meninggal, ya, risalah nabinya putus, maka ketika berganti generasi muncullah kemudian sentimen-sentimen lokal. Kita yang pribumi nih, ini sebenarnya imigran dulu nih. Kok bisa mereka berada di puncak? Kok bisa mereka begini? Maka sentimen ini menjadikan kemudian pertikaian-pertikaian sehingga membentuk kasta baru dalam konteks kehidupan. Maka ketika naik Fir'aun, berubah penamaannya menjadi Fir'aun, naik ini raja, lalu melihat kemudian, oh ini keturunan ini nggak berhak harusnya punya satu keunggulan atau privilege, istilah sekarang, keistimewaan yang ada di tempat kami, maka dijadikanlah statusnya terendah pada saat itu sampai dengan diperbudak semua, sampai singkatlah muncullah Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau waktunya nggak terbatas, sampai jam berapa sih kita? Huh? Karena ini kisahnya selalu menarik gitu kan, selalu menarik. Nanti aja deh yang bulan depan yang di Andur yang saya janjikan. Semua perlakuan Fir'aun ini terakam sempurna nanti dari masyarakat dari kalangan ini yang kemudian diperbudak. Yang ini akan melahirkan karakter baru. Ya, melahirkan karakter baru. Di semua dari perbudakan, dari mulai maaf sekali. Kalimat ini mungkin saya kadang nggak bisa mengungkapkan kalau terlampau kasar gitu ya. Ya, sampai ke status merasa diri sebagai Tuhan, itu budak paling bawahnya itu dari kalangan ini yang Bani Israel tadi. Jadi semau-maunya kalau bunuh ya bunuh, suruh bangun piramid ini yang bawa batu dan sebagainya, itu yang semua hal yang dilakukan. Sampai pada puncaknya ada ramalan-ramalan dukun yang mengatakan pada masa itu akan lahir nanti seorang bayi yang akan mengguncang kekuasaanmu. Maka keluarlah dekrit dari Firaun pada masa itu, tempeli semua keturunan-keturunan Bani Israel ini. Tempel, yang perempuannya khususnya yang mengandung. Jadi ada 2 yang nempel, satu intel, satu algojo. Dan algojonya sudah membawa pisau. Ya, pisau sepisau-pisaunya zaman Firaun ya, bukan kayak pisau dapur sekarang gitu. Ya, perintahnya cuma satu. Kalau lahir laki-laki, langsung banting di hadapan ibu yang telah melahirkannya dan gorok sehabis-habisnya. Jadi menjatuhkan tuh, kalau menyembelih dengan dijatuhkan istilahnya dzabaha. Ya, kalau tidak jatuh itu nahara. Makanya unta pakai nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Itu untuk unta. Tapi kalau kayak kambing, sapi, kerbau dan sejenisnya dijatuhkan dulu baru disembelih, itu dzabaha. Kalau sekali sembelihan dan halus itu namanya dzabaha yadzahu dzabhah. Set sekali. Tapi kalau berkali-kali begini itu dzabbaha yudzabbihu. Al-Baqarah ayat ke-49, wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al
azab. Yudzabbihuna, perintahnya jelas, eksekusi langsung. Genosida, habisin. Setiap ada laki-laki, perempuan boleh hidup. Jadi pada masa itu semua, itu kekejian, kekejaman dan sebagainya Firaun. Maka Anda sudah paham, kita sudah tahu, di antara sekian bayi itu ada satu yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkehidupan dan membebaskan keturunan-keturunan beliau itu ke atasnya dari perbudakan Firaun. Itulah yang kita kenal dengan Musa alaihi salam. Siapa namanya? Nabi Musa alaihi salam. Itu keturunan ke atasnya ke Lewi tadi yang saya sebutkan. Dari keturunan Lewi melahirkan Musa alaihissalam. Secara singkat, Musa tumbuh dewasa tadinya dalam pemeliharaan istrinya Firaun, yaitu Asiyah, dan kelak kemudian masuk Islam. Setelah dewasa jadi pemuda, singkatnya jadi nabi dan rasul. Lalu disitulah terjadi pertentangan antara Musa dengan Firaun. Musa diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul untuk membebaskan umat dan kaumnya pada masa itu dari perbudakan. Risalahnya itu satu. Dan diberikan kitab disebut dengan apa? Taurat. Atau Torah dikenalnya, Taurat atau Torah. Perhatikan baik-baik. Ini tolong highlight baik-baik ya. Ketika terjadi pertentangan antara Musa dengan Firaun itu, Musa membawa risalah kenabian dan kerasulan, tugasnya langsung dari Allah. Firaun membawa risalah nafsunya sampai mengatakan saya Tuhan yang paling agung, gak ada Tuhan selain saya. Ana rabbukumul a'la. Secara singkat, perhatikan. Maka dilakukan oleh Firaun semua jenis segala hal yang bisa menjatuhkan Musa, propaganda. Jadi ilmu propaganda itu sudah ada dalam Al-Quran diabadikan, dan yang pertama kali disebutkan propaganda keburukannya itu Firaun. Dalam media-media Firaun itu sudah disebarkan. Ya, ini sebetulnya perusak aja. Yang punya tempat itu kita, yang punya wilayah itu kita. Ini mau mengeluarkan kita dari sini, ini ingin merusak kita, ingin merubah tatanan kita yang sudah eksis, yang sudah baik dan sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan? Ke internalnya disebutkan A, ke eksternalnya disebutkan B. Itu sudah ada. Lalu keluar, nah ini kan kelompok kecil aja. Ini bukan mewakili semua kebutuhan manusia. Ini cuma kelompoknya Musa aja yang kecil. Ya, innahu lasirzimatun qalil. Ini cuma kecil-kecil aja. Nah, ini Firaun itu kalau skala yang dihadapnya tinggi, dia rendahkan tuh caranya. Ya, misal ya, kalau kita tarik di kekinian. Masalahnya Jawa Barat misalnya, atau Indonesia nih. Ah, udah, bikin kecilkan jadi Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ini terlalu besar, kecilkan Bekasi. Bekasi terlalu besar, kecilkan Jakapermai. Jakapermai terlalu besar, kecilkan. Cuman Jamaah Al-Azhar aja yang ratusan. Enggak se-Jawa Barat kok. Palestina kebesaran, kecilkan. Oh, ini Gaza aja. Gaza kebesaran, kecilkan. Hamas saja. Innahu lasirzimatun qalil. Nah, ini pembuka dulu ya, tadi saya yang mau saya sampaikan. Jadi semua perlakuan Firaun ini terekam sempurna oleh kaumnya Nabi Musa alaihi salam, yang kelak nanti dari semua mereka membentuk karakter-karakter yang unik, yang mewarisi genealogi ini. Nanti umatnya Nabi Musa ini walaupun dibebaskan dari Firaun, tapi nanti ada yang mewarisi sifat dan karakter Firaun. Nanti kita akan lihat itu dalam perjalanannya. Ini sangat menarik sekali. Ya, nanti ada yang betul-betul taat dan berubah, ada yang diambang pertengahan dengan keraguan, ada yang puncaknya dia ikut diselamatkan tapi menyimpang dari ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, nih Tuhan KW wafat nih, tenggelam. Ya, yang mengaku Tuhan kan, Anna rabbukumul a'la. KW kan? Allah tuh begini, kalau ada orang terlampau tinggi, ngaku paling tinggi, itu cara diwafatkan, dibinasakannya dengan cara yang membuat kita jadi tertawa, dikecilkan, direndahkan. Contoh, Namrud, cuma sama semut aja. Namrud kan ngaku Tuhan. Ngaji Qurannya yang banyak dong, ngaji supaya nyambung kita, ya. Jadi Al-Baqarah ayat 258 kan ngaku Tuhan dia. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi Rabbi. Kamu pernah dengar enggak, pernah baca enggak? Kata Allah, punya pengetahuan enggak tentang seorang raja yang mendebat Nabi Ibrahim dan ngaku Tuhan, Namrud. Ya, kan binasanya cuma sama nyamuk, masuk aja selesai. Tuhan matinya sama nyamuk katanya. Ya. Firaun tenggelam sehingga kita bisa jadi candaan. Tuhan tenggelam. Gitu aja gitu. Jadi biasanya orang-orang yang mengaku tinggi dan biasanya melakukan pertentangan yang zalim, itu Allah cuma kirimkan yang kecil-kecil untuk menghabisi. Kasih penyakit. Coba lihat yang hebat, sosok hebat melarang azan, membinasakan syariat-syariat Islam, syiar dan sebagainya. Itu binasanya cuma sama penyakit aja katanya, cuma sama kuman kecil meninggal. Tuhan matinya sama kuman katanya. Itu seperti itu tuh. Selalu demikian fitrahnya.
Makanya hati-hati ya. Hati-hati deh. Balik. Ini sudah tenggelam, sudah selesai. Musa membawa alaihi salam semua kaumnya tuh. Sudah melewati Laut Merah itu kan, sudah dibawa, sudah keluar dari situ, Allah akan tempatkan balikin lagi ke sini. Ya. Karena di sini nanti tempat-tempat ini yang bisa membuat mereka itu hidup lebih tenang, lebih biasa, lebih nyaman. Karena memang apa? Syariat-syariat yang dibawa dari sebelumnya dengan nilai-nilai keislaman. Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dari Nuh alaihissalam, dari keturunannya, memang sudah dijalankan di sini dan tenang keadaannya. Jadi syariat Islam itu kalau diterapkan dalam konteks kehidupan, itu memberikan kedamaian untuk siapapun. Makanya sholatnya aja sudah salam, sudah damai. Kita kalau sholat ditutup dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah salam dari dulu sudah ada. Dulu semua nabi sholat. Nabi Musa sholat. Quran surah Taha itu ayat 20. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Ismail yang lahir di Kanan di Palestina itu sholat. Bahkan minta semua keluarganya sholat. Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Ya, sholat. Nabi Zakaria sholat. Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Isa Yesus Mesias sholat. Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Wa usani bis salah. Sholat. Dan risalah sholat itu melahirkan kedamaian, ketentraman. Karena itu setelah keluar dari situ dibimbing, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, bawa nih ke negeri ini. Negeri suci, Baitul Muqaddas, Ardul Muqaddasah, bawa ke sini karena di sini itu yang bisa diterima. Ya, jadi bukan satu tanah yang dijanjikan untuk mereka sebagai privilege, bukan. Datang ke situ karena ini ada karakter-karakter yang unik nih di kaummu ini, yang kalau nanti di berbagai tempat hidup, karakter ini bisa merusak, yang dengan merusak ini bisa tertolak dimanapun itu. Ya, itu dibuktikan oleh sejarah. Di sini, itu dari dulu sudah tahu keturunannya ada di situ. Nabi Ibrahim alaihissalam ke bawah kan? Ya, dan ingat jangan diklaim untuk kaum itu saja, karena ke atas itu Kanaan ke atas, keturunan Nabi Nuh. Jelas di sini? Oke, kita luruskan dulu tuh. Jadi begitu keluar dari situ, Nabi Musa diminta oleh Allah untuk menghadap ke Tur Sina itu untuk mendapatkan wahyu selama 40 hari 40 malam kurang lebih. Maka apa yang terjadi? Baru tapak kakinya belum basah, belum keluar, Musa pamit. Ya, Harun alaihissalam jaga di situ. Itu sudah sebagian kaum yang terwarisi tadi yang saya katakan. Ya, yang hatinya belum bersih sepenuhnya. Ada golongan baik, golongan ragu-ragu, golongan nyeleneh. Yang nyeleneh ini juga dibagi beberapa bagian lagi nanti. Ada yang fokusnya di bidang, hati-hati ya, di bidang ekonomi. Ada yang fokusnya nanti di bidang militer. Awas, ada fokusnya di bidang spiritual. Dibagi 3 bagian ini. Dan sampai sekarang itu akan ditemukan karakternya. Mirip-mirip begitu. Nggak berubah. Ini menunjukkan janji Allah itu nyata. Saya ambil ke bidang yang spiritual dulu. Aduh, bosen nih. Musa belum pulang-pulang. Harun, ada nggak kira-kira versi Tuhan yang nampak di hadapan kita yang bisa kita sembah tuh? Maka kreatiflah Samiri itu, bid'ah pertama yang dilakukan pada masa itu. Bikinlah dari anak sapi lembu itu, ya, yang dihiasi dengan emas, kemudian ya macam-macam kita sudah tahu kisahnya. Selesai sampai situ menyimpang. Nah, ketika menyimpang ini nggak bisa dikendalikan oleh Harun alaihissalam, karena karakter Yahudi itu kalau sudah begitu kekeh itu dilakukan. Ini udah merasa benar sendiri. Harun diancam, kalau kamu mencoba menghentikan, eksekusi, bunuh. Dan ini sudah terbawa nanti ke faksi genealogi militernya. Ya, maksudnya militer di sini keras untuk membunuh, itu nggak ada. Kalau sudah apalagi bukan dari klannya, itu nggak dihitung, nggak dihitung. Dan ini yang saya katakan tadi terwarisi oleh sifat-sifat Firaun, keganasannya. Firaun tuh nggak ngitung, kalau bukan dari kami nggak dihitung. Itu dibawa, tertanam betul itu dalam benak dari golongan ini, dari klan yang sebagian pemikiran tadi. Jadi kalau antum lihat sekarang rumah sakit, apakah gereja atau masjid dibom dan sebagainya, itu nggak ada hitungan bagi mereka. Yang penting bukan dari genealogi mereka, bukan dari silsilah keturunannya, bukan warganya. Kalau bukan warga kami nggak apa-apa, nggak dihitung. Ya, cuma manusianya aja sekarang kok pada diam gitu. Ya, balik. Supaya kita masih punya waktu nih. Jadi dalam kondisi itu ada penyimpangan, menyimpang. Ini penyimpangan yang paling pokok karena asalnya spiritual. Pondasi hidup kita itu spiritual di sini. Dan dibebaskannya mereka dari Firaun karena kekuatan spiritual Rasul yang turun, Nabi Rasul. Penyimpangan pertamanya itu dihabisin lagi. Setelah sukses dengan itu, dihabiskan semua perjuangan Musa dengan penyimpangan itu. Makanya saking kesalnya Musa ketika pulang mendapati demikian, ya, saudaranya dulu yang ditarik jenggotnya itu.
Kamu kok nggak bisa jaga ya Musa sebentar, jangan nanti jadi fitnah. Ya kita berkelahi, mereka malah kemudian mengklaim itu sebagai sesuatu kebenaran bagi mereka, sehingga menyimpang dari kita, ya kan? Maka apa yang terjadi dijelaskan begini. Marah Musa, dihancurkan kemudian lembunya itu, Samirinya dihukum. Nah disinilah kemudian diabadikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang kita mulai dari 155 tuh. Ya. Sudah? Dan Musa memilih wahtara Musa, dan Musa memilih 70 orang, ya, sab'ina rajulan limiqatina, 70 orang dari kaumnya untuk bertobat kepada kami. Nah, di sini kita akan masuk kepada kata Yahudi. Lihat baik-baik. Begitu menyimpang, Musa merasakan, ya Allah, ini saya baru terima wahyu, kok umat saya jadi begini. Maka saking dalamnya penyesalan Musa kepada Allah, maka dipilih siapa yang masih bersih nih, yang enggak kontaminasi, yang tidak ikut-ikutan kepada kreativitas bid'ahnya Samiri, maka dipilih 70 orang. Nah, di halaman yang ke-169 paling bawah, ayat 155 ada? Baik. Dipilih 70 orang, lalu limiqatina, untuk datang kepada kami, kata Allah. Maksud datang itu dia menghadap untuk taubat. Dibimbing oleh Musa taubat kepada Allah. Di antara kalimat taubatnya diabadikan di Al-A'raf ayat 156 yang tadi, pindah ke halaman 70 ke atas. Inna hudna ilaika. Ya Allah, kami taubat lagi untuk kembali kepadamu. Jadi ketika salah mendapatkan pedoman namanya hudan, pedoman itu diambil untuk kembali kepada Allah, itu bahasa Arabnya disebut dengan hudna. Yang ini ikrarnya, hudna, kami kembali lagi ya Allah untuk menaatimu. Maafkan kami, ampuni kami ya Allah. Kami berjanji akan menaatimu, beriman kepadamu, dan seterusnya. Orang-orang yang komitmen dengan ini semuanya disebut hadu namanya. Ini di mana ditemukan kalimat hadu di Quran? Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 62, paling kiri sebelah atas. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya ayat. Hadu ditemukan. Sifat dari ini mewakili karakternya disebut dengan Yahud. Kalau diikutkan ke sini disebut dengan Yahudi. Jadi Yahudi itu kalau kita temukan itu bukan nama orang. Jelas? Juga kalau mengacu pada pendapat pertama, kita bisa konfirmasikan bukan menunjuk pada silsilah keturunan dari Yahuda, bukan. Tapi Yahudi itu memberikan kesan awalnya ditemukan kata ini pada perjalanan umatnya Nabi Musa alaihi salam, yang mereka kemudian menyimpang karena provokasi dan bid'ahnya Samiri itu tadi. Lantas kemudian dipilih oleh Nabi Musa alaihi salam orang-orang yang tidak terkontaminasi untuk tobat kepada Allah, meminta petunjuk untuk mendekat, komitmen pada wahyu, maka disebutlah dengan ikrar mereka, hudna, kami ya Allah balik lagi. Jelas? Sifat karakter itu supaya dibawa, diingat-ingat, jangan salah lagi kayak gitu, jangan salah lagi kayak gitu, maka disebut Yahud. Yang ikut itu disebut dengan Yahudi. Di asal Yahudi ini, asal Yahudi adalah orang yang ingin kembali pada jalan yang baik, pada jalan yang benar. Paham nggak sampai sini? Baik. Tapi apa yang terjadi? Setelah peristiwa ini, sudah Allah terima taubatnya, tapi yang salah tetap salah. Yang salah dihukum, yang benar kemudian diberikan masa tenggang untuk berkehidupan terus sesuai dengan ajalnya. Jadi yang ini sudah selesai dihukum, ini jalan. Tapi ya itu tadi yang nggak hilang dalam karakternya, tetap dalam perjalanan pun sifat ngiyalnya masih ada. Dibimbing ya Musa bawa mereka, udah, ya ilal ardil muqaddasah, ke tempat bumi yang suci, yaitu ada Masjidil Aqsanya di situ. Bawa ke situ. Saat dibawa itulah teman-teman sekalian sudah tinggal masuk, jaraknya sudah dekat, sudah tinggal masuk. Disampaikan. Bagaimana kita masuk sementara di tempat itu sekarang sudah beraneka ragam sukunya, udah banyak yang kuat-kuat, bahkan ada suku hebat dipimpin oleh Jalut yang kita sebut dengan Goliat itu. Wah Musa, kami nggak mau masuk lah. Wah, di sana kami takut katanya kan. Nah ini saya konfirmasikan, penindasan yang berlangsung selama era Fir'aun itu membentuk karakter Yahudi ini, kalau disebut Yahudi, atau kalaupun dilekatkan kepada kata Bani Israel, sebetulnya membentuk karakter sifat takut yang sangat dalam. Jadi Yahudi itu sebenarnya penakut. Saya konfirmasi ya, Yahudi itu sebetulnya penakut. Nanti kalau satu saat Anda umrah atau haji, mungkin bersamaan dengan saya, misal satu masa,
nanti saya ajak antum ke satu benteng yang waktu itu ada Yahudi Madinah. Di benteng yang paling populer di sana itu bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Jadi dari dulu untuk menutupi ketakutan itu mereka selalu membuat benteng-benteng besar sebagai perimeter supaya diisolasi di dalamnya. Nah itu diabadikan di surat Al-Hasyr. Makanya kalau sekarang antum lihat di wilayah Palestina yang diklaim itu, ya kan? Antum temukan benteng-benteng besar sebagai penutup, itu sebetulnya bukan menunjukkan ketinggian teknologi, kehebatan, bukan. Untuk mengonfirmasi sifat takut mereka. Itu sudah ada konfirmasinya. Ya, nanti kalau mau lebih dalam lagi kita bahas tuh sampai ke kondisi-kondisi terkini. Banyak pelajaran yang bisa dibahas. Tapi saya mau konfirmasikan, sampai saking sifat takut ini mengakumulasi, maka lahir sifat pengecut. Kata Musa diperintah, kita cuma diminta masuk, mereka nggak ganggu. Begitu masuk, sudah kita selamat. Ya, sudah. Fa innakum ghalibun. Udah, kamu ini yang jadi pemenang, nanti masuk pemenang. Maksud menang itu udah selamat, hidup tenang di sana. Nggak akan diganggu oleh Jalut. Apa jawabannya? Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, gini aja. Kamu masuk duluan sama Tuhan kamu situ. Ntar kalau menang lawan Jalut, kabarin kami di sini, kami ikut katanya. Kami nonton dulu di sini. Coba Anda bayangkan tuh. Udah ditampakkan di hadapan mata mereka, Fir'aun yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jalut itu, ditenggelamkan di Laut Merah, cuma dipukul tongkat kayu, bem, kebuka itu lautan, nelan mereka semua di hadapan matanya. Tinggal masuk, keluar kalimat Musa, ente aja deh sama Tuhan ente masuk situ, bukan? Ya, kalimat Qurannya begitu. Idzab anta wa rabbuka, Tuhanmu. Jadi Tuhannya itu Allah, Yahweh, Allah, itu belum masuk ke hati mereka. Belum masuk itu. Ternyata ada sebagian karakter yang melekat. Kamu aja Musa yang pergi dengan Tuhanmu itu. Kalau menang kasih tahu di sini, kami duduk-duduk dulu. Kalau menang kasih tahu baru kita masuk katanya. Hukuman turun dari Allah. Apa di antara hukumannya? Nah, maka ini di Al-Maidah nanti diabadikan. Ya, kalau kita masuk dari ayat ke 19 ke 20-an terus sampai dengan di ayat 23 sampai 25 kita akan temukan apa yang tadi saya bahas. Ya, ini gambaran besarnya karena waktu kita sangat terbatas. Disinilah inti yang mau saya bahas nih di titik ini sampai kondisi sekarang. Maka oleh Allah kemudian subhanahu wa ta'ala diberikan hukuman arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Awas, 40. Selama 40 tahun itu mereka harus berkelana di muka bumi. Ya, ini 40 tahun di sini ada yang mengartikan masa, ada generasi dan sebagainya. Nanti kemudian siapa yang masih ingat yang menemani Nabi Musa untuk bertemu Khidir itu? Kan ada seorang pemuda. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Nah nanti Yusha bin Nun inilah yang memimpin nanti ya asistennya Nabi Musa saat bertemu dengan Khidir. Antum ngaji Al-Kahf tapi nggak hafal kisahnya. Ya, kan ditemani oleh seorang asisten itu kan saat mencari Khidir. Kemudian dia bawa ikan, ikannya lompat-lompat ke laut, itu Yusha bin Nun. Nah Yusha bin Nun inilah yang kelak memimpin umat-umat tersisa itu sepeninggal Nabi Musa yang meninggal dekat tempat itu sejengkal, sedikit lagi ke arah Aqsa itu, sedikit lagi, sejengkal itu ilustrasi bahasa yang tinggi, maksudnya berapa meter ke depan atau mungkin berapa kilo ke depan, tinggal sedikit lagi, meninggal dikuburkan di situ. Nanti yang meneruskan masuk di generasinya Yusha bin Nun masuk ke situ. Ya, yang menaklukkan Goliatnya, Jalutnya itu tadi, itu adalah Nabi Daud alaihissalam bentukan Talut yang tadi saya sebutkan di awal. Tapi mereka akan berputar-putar dulu. Dalam berputarnya inilah kemudian disebutkanlah karakteristik mereka dan jalur hidup mereka. Bagaimana disebutkannya? Itulah yang ditampilkan di awal Al-Isra, surah Al-Isra, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Khususnya dari ayat ke-4 sampai ayat 7-nya. Satu, menerangkan tentang keutamaan Palestina dengan Masjidil Aqsa-nya. Kedua, menerangkan keturunan Nabi Nuh yang sudah mendiami di situ pertama kali supaya nggak diklaim bahwa ini tanahnya orang-orang Yahudi, ini tanahnya orang-orang Israel atau Zionis dan sebagainya. Turun, baru kemudian cerita tentang Musa. Setelah itu, dari Musa ceritalah ke karakteristik ini yang sampai dengan ke kita sekarang. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan aku telah menetapkan dengan semua pengetahuan Allah yang sempurna. Allah mengetahui betul karakteristik yang tertanam dari setiap generasi-generasi kaum-kaum Bani Israel ini yang terus melahirkan generasi baru, beranak pinak.
Dan lantas mereka disebut dengan Yahudi ataupun Bani Israel atau kaum Musa dalam Al-Quran. Ini sifat-sifatnya. Tapi selalu tertanam pada diri mereka itu karakter-karakter yang membedakan mereka itu dengan manusia pada umumnya yang lain. Tadi, maaf ya, maaf sekali, karakter-karakter nyeleneh. Ya, sampai tadi mengatakan Musa engkau aja yang pergi ya dengan Tuhanmu, kami duduk di situ, nyeleneh yang keterlaluan. Ya, angkuh dari tertindas menjadi penindas. Dan dia, siapapun yang menghalangi itu terobos. Ya. Nanti di bidang-bidang terkait dengan ekonomi, semua pelanggaran dilakukan yang penting untung. Itu ada jalurnya, nanti kita bisa sebutkan satu-satu. Dan dikonfirmasi oleh sejarah. Bukan hanya dalam Al-Quran, tapi pembuktian sejarah dan di buku-buku yang dicetak sampai dengan kekinian. Ya. Teruskan. Wa qadaina, karena sifat-sifat ini yang melekat pada mereka, aku tetapkan, kata Allah. Pakai qada tuh. Dan pakai na untuk menunjukkan keagungan Allah, demi keagunganku. Maksudnya apa? Kalau sudah pakai na, artinya penting. Al-Quran turun tuh pakai na. Inna anzalnahu fi. Itu Allah menyampaikan dengan mengangkat keagungan zatnya. Untuk memberikan kesan pada kita semua yang membaca Al-Quran, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, tolong fokus ini penting. Karena bagaimanapun Anda akan bersinggungan dengan mereka. Wa qadaina ila bani Israel, aku tetapkan kepada generasi-generasi yang mengaku keturunan-keturunan dengan nama-nama Bani Israel ini. Fil kitabi, bahkan dalam kitab mereka di Taurat sudah disebutkan. Nanti disebutkan kembali dalam Injil dan disempurnakan semuanya dengan detail karakternya dalam Al-Quran. La tufsidunna fil ardi marwatain, kalian akan berbuat kerusakan yang parah di muka bumi itu sampai 2 kali. 2 masa. Awas. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kalian akan bertindak di muka bumi ini dengan tindakan yang sangat keterlaluan. Ya, jadi di atas tagha. Jadi ada tagha, ada ulu. Kalau tagha itu bersikap kriminal kepada manusia dan pencipta. Di atas itu ulu. Jadi sudah bukan kriminal lagi. Ya, sudah berani mengungkap, menantang Tuhan. Ada nabi yang berkelahi dengan Tuhan, nabinya menang katanya, udah ada begitu tuh. Ya, sudah uluwan kabira, itu fil ard, 2 kali yang dilakukan. Nah, para ulama mengungkap tentang 2 fase ini. Jadi ada 2 fase pelanggaran mutlak yang akan dilakukan generasi-generasi ini di dalam kehidupan mereka sampai dengan kiamat. Itu 2 pelanggaran mutlak. La tufsidunna, pakai la, kemudian nun taukid di akhirnya untuk menegaskan ini benar-benar akan terjadi. Ya, fil ardi marrataini, levelnya itu level dunia, level global, bukan lokal. Saya ulangi, levelnya level dunia, global, bukan lokal lagi. 2 kali. Kapan level yang pertama ini terjadi dalam level dunia ini? Kapan kerusakan pertama terjadi? Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan Anda bersikap sudah melampaui batasan yang tertinggi. Jadi batas tertinggi itu disebut ada tagha, perilakunya disebut dengan tughyan. Orangnya taghi, jamannya taghut. Firaun disebut dengan tagha. Firaun, izhab ila fir'auna innahu tagha. Itu Firaun. Ini levelnya di atas Firaun. Sudah uluwan kabira. Ya, uluwan kabira, sifat ulu itu kembalinya kepada Tuhan. Allahu Jalla wa'ala, sifat Allah disebut ulu. Itu sudah melampaui sifat-sifat togo, ya. Ya. Ini sudah ulu, di atas ini ada ulu. Dan disifati dengan uluwan kabira. Damage-nya tinggi. Nih. Maka para ulama menelusuri sejarah. Dilihat, Anda kalau buka kitab-kitab tafsir yang klasik, dari misalnya tafsir At-Tabari, gitu kan? Sampai dengan kekinian, sampai yang Sya'rawi, ceramah beliau yang kemudian didokumentasikan, dituliskan, atau Tahrir wa Tanwirnya Muhammad bin Tahir bin Ashur, itu Anda akan temukan dari yang klasik sampai yang kontemporer. Ternyata fase-fase ini ditemukan fase kerusakan pertama, 1. Afsada yufsidu. Tufsid itu dari afsada yufsidu, merusak. Merusak itu cuma, kata para ulama, cuma akan terjadi dengan 2 fase. 1, dirinya dulu rusak. Yang kedua, baru merusak keluar.
Nggak mungkin orang bisa merusak kalau nggak dimulai dari fase pertama, yaitu rusak dulu dirinya. Jadi ada generasi rusak di sini. Dari sekian umat Nabi Musa yang disebut dengan Bani Israel, yang Hudna tadi, Yahudi itu di antara mereka ada yang rusak. Udah jelas. Ya, ada yang baik, ada generasi baik, yang generasi 70 tadi yang dibawa tobat itu. Ya, ada yang di antara mereka memang rusak. Cara berpikirnya udah rusak, dibawa nostalgia ke masa lalu, harus begitu. Mau nggak mau mesti begitu, kalau nggak habisin semua. Rusak itu. Nah, sifat itu yang menjadikan mereka, kalau dengan siapapun termasuk Nabi, nggak sesuai dengan karakter mereka, selesaikan, termasuk bunuh Nabinya. Maka kerusakan pertama yang terjadi dari generasi rusak ini adalah langsung membunuh Nabinya. Nabi Zakaria itu dibunuh oleh generasi ini. Jadi setelah Nabi Musanya meninggal, terus generasi masuk, Daud, Sulaiman selesai, kan terakhir Nabi Isa. Nabi Isa itu kurang lebih jarak ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Sebelum Nabi Isa lahir, Nabi Isa itu kan anaknya Maryam. Ya kan? Maryam anaknya Imran dengan Hannah. Imran punya saudara namanya Zakaria. Hannah punya saudari namanya Eliasobat. Zakaria menikah dengan Eliasobat. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Sebelum lahirnya Nabi Isa, Maryam lahir, itu Zakaria alaihissalam belum punya anak. Maka berdoa di mihrabnya Maryam, sholat di mihrabnya Maryam, supaya minta diberi keturunan. Secara medis istrinya divonis sudah monopos dan mandul. Maka dengan izin Allah, di mihrab Maryam itu berdoa, dikabulkan oleh Allah. Akan punya anak langsung, namanya dari Allah, Yahya. Itu diabadikan di Quran surah 3 Ali Imran ayat 38-39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathu al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Yahya, John. Ya, Yahya. Bahasa Inggrisnya atau Latinnya John. Ya, John, Yohanes, John. Jelas? Nah, ini Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu kan ditunggu-tunggu pemuka Nabi mereka itu, pemukanya. Generasinya sama, generasi Musa ke bawah itu. Ya, itu Yahya itu dihadirkan pertama kali oleh Allah seperti Harun kepada Musa, disiapkan dulu supaya menyiapkan jalannya Isa alaihissalam ketika membawa risalah. Ya, karena Nabi Isa itu nanti dari bayi sudah dapat tugas, tumbuh dewasa, mudanya itu meninggalnya muda, jadi nggak nikah Nabi Isa itu, nggak sempat nikah, 30-an tahun lebih sedikit itu sudah meninggal. Ya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya, diwafatkan, diangkat kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makamnya sampai sekarang nggak ditemukan. Diangkat. Jadi sudah sampai di situ, disiapkan dulu. Yang menyiapkan siapa? Allah. Siapa yang ditunjuk? Nabi Zakaria lewat anaknya Yahya. Itu meninggalnya dibunuh oleh kalangan yang rusak ini. Bayangin sampai bunuh Nabi. Bahkan kalau mau tarik sebelumnya Nabi Soleh ada. Mungkin antum belum pernah dengar kisah ada Nabi digergaji meninggalnya. Belah dua. Gitu. Mereka yang nuntut, ada mukjizat, dikasih kemudian unta keluar dari batu, udah gitu untanya dihabisin, nabinya dibunuh. Ini golongan rusak tadi. Sampai ke puncaknya Nabi Zakaria dibunuh, Nabi juga Yahya dibunuh, dan Nabi Isa pun dikejar mau dibunuh, mau disalib di akhir itu. Ini kan kelakuannya ini generasi rusak. Ya. Jadi yang 70 tadi melahirkan yang baik-baiknya sedikit, ke bawahnya itu Hawariyun itu. Ya, Hawariyun yang 12 orang itu, yang murid-muridnya itu kan. Ya, itu pun sedikit, yang selebihnya itu mewarisi genealogi tadi, genetik tadi yang merusak. Maka ketika itu lahir yang rusak sampai Nabi Isa pun dikejar. Nabi Isa kan keturunan ini dari Bani Israel ke atas, jalurnya ke Ishak alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Itulah yang membentuk karakter. Maka dihukum oleh Allah karena karakter ini merusak. Maka golongan orang-orang rusak ini di setiap tempat dimanapun itu gak akan bisa diterima. Maka 3 fase mereka hancur. 3 fase mereka hancur. Pertama, masanya yang Goliat itu, Jalut. Ini sudah viral di kitab-kitab tafsir. Yang kedua, masanya Nebukadnezar yang datang dari Babilonia. Habis semua, dihancurkan. Habis dikejar-kejar. Kemanapun ada dikejar. Karena selalu merusak. Tinggal sini merusak, golongan rusak ini. Yang ketiga, era Romawi. Ya, sesaat kemudian sebelum masuknya khususnya di era-era sepeninggal Nabi Isa alaihissalam sampai nanti ke era sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun orang-orang generasi ini, termasuk Yahudi yang lainnya, menetap dimanapun kecuali selalu datang Romawi menghabisi mereka dimanapun. Ya, sampai nanti generasinya Turki Utsmani sampai periode yang berikutnya. Itu setiap tinggal mau wilayah Eropa dimanapun selesai. Inkuisisi.
Kalau nggak digantung, disiksa, habis, dikejar kemanapun. Nggak ada yang bisa menetap karena perilaku ini. Ya. Jadi golongan rusak itu tinggal dimanapun sifatnya merusak. Di kalau dagang pengen yang paling unggul, tapi cara unggulnya itu ini diadu dulu nih. Yang eksis diadu. Supaya hancur, begitu hancur dia masuk. Di setiap tempat, setiap era dengan cara berbeda tapi polanya sama. Selalu ingin unggul. Dan sifatnya itu semua sistem dalam berkehidupan disebut millah namanya. Itu prinsip mereka, sepanjang ada sistem berkehidupan di era manapun kita harus yang paling atas. Apapun caranya. Itu yang diungkap di Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Antum bedakan din dengan millah itu beda. Dan lihat ya, jangan salah nih, jangan salah. Kalau Yahudi pakai walan tarda ankal yahud, disebutkan Yahudi. Tapi Nasrani pakai la. Cuman kita bacanya pakai kan alif lamnya syamsiah tuh. Ya, lamnya masuk ke nun, walan nasara. Padahal itu tulisannya la, wala an nasara. Yahudi lebih dahsyat. Ya. Di ekonomi, di pekerjaan harus selalu di atas, kuasai. Bagaimanapun caranya. Habisin dulu, hancurkan dulu. Bikin mata uangnya habis, jatuh semua, beli, ini naik ke atas. Yang penting bisa menguasai. Itu caranya. Ya itu kan perilaku ya, perilaku. Nanti caranya menghadapinya bagaimana secara elegan. Ini bukan dorongan untuk membenci, begini. Bukan. Ini menampilkan karakter. Ini dimanapun akan begini. Cara menghadapinya bagaimana. Jadi indahnya Islam itu bukan datang dengan kutukan, bukan celaan, bukan cacian, bukan kebencian. Gak ada uraian kebencian di Quran tuh gak ada. Quran cuma menampilkan secara faktual begini karakternya. Kalau ente hidup bergaul dengan mereka, yang akan muncul tuh seperti ini. Nanti menghadapinya bagaimana? Itu sisi ekonomi. Ya, secara militer juga begitu nanti. Karena mewarisi generasi yang sebelumnya itu, karakteristiknya yang sangat kasar, pengen sesuatu segera dilakukan, Nabi aja dibunuh, apalagi yang bukan Nabi. Nabi aja nggak ada harganya. Kalau rumah sakit dibom, dunia mengutuk, cuman ngutuk aja, ngutuk begini. Besoknya ambulan dibom lagi. Ini nggak pengaruh. Lihat wawancara terakhir itu. Ya, bagi kami nggak ada harganya. Kolateral itu dibandingkan dengan nyawa ini kami, katanya warga kami. Jadi generasinya dijaga, yang penting yang lain nggak ada nilainya. Nilainya. Antum nggak ada nilainya tuh. Saya nggak ada nilainya. Dia ada yang ada nilai itu yang ini aja. Nah itu generasi rusak. Generasi rusak. Nah nanti 3 kali itu di fase terakhir, fase Romawi. Maka di mana-mana itu kemudian habis. Baca Qurannya lagi. Ya, yuk kita bacakan lagi. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Terus fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'si syadid fajasu khilalan diyar wa kana wa'dan maf'ula. Jadi begitu kerusakan pertama terjadi tadi, yang membunuh Nabi, membunuh Rasul, berbuat kerusakan, maka diutus oleh Allah itu hamba-hamba yang lebih rusak, tapi kuat. Ya, yang dimaksud di situ bukan yang Muslim, bukan. Ya, yang memang udah sama-sama keras dengan mereka, tapi sudah menghabisi mereka. Puncaknya di Romawi tadi. Jadi dari yang pertama tadi Goliat, Jalut, kemudian ada Nebukadnezar. Ya, setelah itu kemudian di fase akhirnya Romawi. Makanya di negeri-negeri Eropa itu wajar kalau mereka terusir semua. Di Eropa terusir, baca sejarah deh. Di Jerman terusir, Austria terusir, di Eropa semua terusir. Jadi nggak ada yang pengen sebetulnya ada di situ tuh. Nggak ada yang pengen. Ya makanya mereka cari tempat aja, yang penting jangan di sini. Jangan di sini. Karena tahu kalau ada di situ rusak tuh negerinya. Ekonomi nggak stabil karena udah dikuasai klan ini aja. Walaupun cuma ada 5 ini yang megang. 5 yang megang. Tuh, yang lain habis semua di bawah. Dan dikendalikan semaunya, rusak akhirnya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Udah, keluarin dari sini. Keluar. Dari dulu begitu. Diusir. Dan seterusnya. Ya. Sampai yang paling menarik apa? Yang menjadikan mereka bisa kembali tenang dan hidup dengan nyaman adalah risalahnya Nabi Muhammad SAW yang mewarisi risalah Nabi Ibrahim alaihissalam ke atas dan menyempurnakannya. Karena ketemu, kenapa tadi saya sebutkan nasab di awal, untuk menunjukkan kalau ini dipraktikkan damai semua. Singkatnya sudah selesai, singkat langsung lompat ke era Nabi Muhammad. Begitu di era Nabi Muhammad ditertibkan semua, diberikan panduan kepada para sahabat, udah. Nih, maaf. Dari klan ini saja yang terusir dari Romawi tadi, kan di Roma tuh diusir tuh.
Ya, pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahibnya itu sudah mengatakan, robi-robinya, udah kita tunggu aja nabi terakhir yang paling hebat yang membawa kita ke masa keemasan lagi. Namanya Muhammad, lahirnya di Mekah, cuma nanti akan hijrah ke Yasrib. Yasrib itu kota tenang, kota damai, ada kota subur. Cuman kalau di Mekah, dia akan diusir oleh kaumnya, disiksa. Daripada kita ikutan capek, kita nunggu aja di Yasrib. Pasti begitu tuh. Kita nunggu aja di Yasrib. Makanya berangkat mereka nanti, ada beberapa suku besar di antara mereka. Ya, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa nanti. Ya, ada nanti yang di Khaybar, beberapa dan sebagainya. Kumpul tuh. Ada yang kecil-kecil 12 suku. Kumpul semua di Yasrib. Dan mereka cerdik dan ya saya nggak bisa ungkapan kata, nanti nggak bagus dia. Itu mengambil daerah suburnya di utara. Nanti yang selatannya itu, ya selatannya, yang ninggalin itu yang keturunan Yaman. Tapi mereka bisa bangun dan akan dibalik oleh Allah. Yang sekarang yang utaranya itu justru ya terlihat biasa-biasa saja, banyak peninggalan hancur di situ. Justru selatannya yang sekarang ada Masjid Nabawi, ada Quba dan sebagainya, itu yang diabadikan lestari. Jadi kalau antum main ke Madinah sambil belajar sejarah, antum bisa merasakan ini nikmatnya beriman. Kalau imannya benar tuh dijaga oleh Allah, yang tandus pun bisa makmur. Makanya ngajinya begitu, jangan cuma bolak-balik gitu ya. Tapi nggak dapat apa-apa. Insya Allah sah, secara umrah sah, baik dan sebagainya. Tapi saat pulang tuh nggak ada refleksi. Qurannya cuma tertulis di mushaf nanti. Nggak ada pengalaman dalam keseharian kita. Singkat, ini selesai, perilaku menyimpang juga. Udah datang nabinya ditolak, bahkan mau dibunuh. Hukum mereka kalau nanti melakukan misalnya pemberontakan dalam konteks negara, itu hukumnya diusir, dihukum Yahudi. Nabi datang bikin piagam Madinah. Yang punya keyakinan itu misalnya Yahudi, Nasrani dan sebagainya, dituliskan dengan hukumnya masing-masing. Orang Islam pakai hukum Islam, orang Yahudi pakai hukum Yahudi. Ketika klan Yahudi di situ memberontak dengan kesepakatan itu, bahkan ingin membunuh Nabi dan ketahuan dari situ, maka diterapkan hukum Yahudi, keluar dari situ, diusir lagi. Jadi yang ngusir itu bukan Islam, bukan Nabi Muhammad, hukum mereka sendiri yang menjadikan mereka keluar. Itu masih kebawa dari perilaku yang lama itu. Terusirlah kemudian Bani Qainuqa, Bani Nadir, Yahudi bersih semua, Madinah dari Yahudi bersih. Diputar balik di sejarah sekarang, orang Islam yang mengeluarkan Yahudi dari Madinah, kebalik. Itu begitu ceramah sejarah yang benar, dia bobo tuh. Jadi nggak sempat yang dengar, di ujungnya aja keluar baru dia bangun lagi. Persis kayak khutbah Jumat, ngantuk tuh. Begitu ujungnya baru kedengaran, ambillah yang bagus, tinggalkan yang jelek, tuh kan? Keluar sendal bagus dipakai itu. Salah kesimpulan. Keluar dari sini, kacau lagi, di mana-mana diusir dan sebagainya. Secara singkat saja, zamannya Umar dibuka Palestina, Romawi dikalahkan, masuk pasukan, kunci dipegang, kedamaian terjadi. Kristen bisa tinggal di situ nyaman. Bahkan gereja diabadikan, gak dirusak, gak diapa-apain. Saking hebatnya Umar pada masa itu, dengan tawadu datang uskup besarnya sampai memberikan kunci gerejanya dan mempersilahkan kalau ingin digunakan untuk ibadah pertama kali. Kata Umar, jangan. Ya, supaya tidak jadi fitnah di masa depan. Yang Kristen silahkan ibadah di tempatnya masing-masing. Kita tidak usah memaksa. Lakum dinukum waliyadin. Anda dilindungi, kita saling melindungi di sini, saling menjaga. Yang Kristen silahkan ibadah. Kalau bertanya tentang Islam dijelaskan. Pengen memeluk Islam silahkan, tapi tidak dipaksa. Walaupun yang pegang kuasa umat Islam. Yahudi boleh tinggal damai, semua damai pada masa itu. Sampai masuk lagi Romawi itu, terjadi perang salib. Dikuasai lagi, keluar lagi semua, habis lagi, terjadi lagi seperti dulu. Ya. Udah, yang bukan Nasrani keluar semua. Keluar. Yang Muslim juga demikian, Yahudi dihabisin. Karena punya, ini menarik ini, karena punya nasab. Kan Nabi Isa itu dikultuskan. Yesus itu kan dikultuskan. Nah, yang mau mengeksekusi itu kan kalangan Bani Israel dari Yahudi itu. Makanya sesungguhnya secara sejarah, ya, dari kalangan Nasrani ini sebetulnya punya rasa-rasa tidak suka, dendam yang terlampau berkepanjangan. Jadi dimanapun ada Yahudi, itu tertanam dalam fitrahnya yang lama itu, udah keluarin. Ya, kalau bisa habisin. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dengan jujur, pernah nggak antum mendapatkan referensi sejarah? Ada di satu tempat umat Islam sengaja membantu umat Yahudi? Nggak ada. Coba cek dalam sejarah. Irisannya selalu begitu. Jadi sudah selesai, datang periode siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Damai dan sebagainya. Terjadi ketika mereka kemudian merasa damai, merasa tenang, golongan rusak muncul lagi. Muncul khayalan. Ini ada nostalgia masa lalu nih. Kenapa kita nggak bangun lagi aja Haikal Sulaiman sekalian di situ?
Terus akan di situ ada bukit besar tuh, Nabi kita yang raja paling hebat Daud dikubur di situ, di Bukit Zion tuh. Ya, dataran tinggi Golan yang batasan Syria dan sebagainya. Itu Zion di situ. Maka dimunculkanlah gerakan-gerakan untuk mengembalikan itu dari semua bagian-bagian wilayah Yahudi yang akan di muka bumi. Ya. Maka apa yang mereka susun dan sebagainya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, gimana caranya supaya kita bisa hidupkan lagi Haikal Sulaiman, bawa lagi ke situ, itu berdasarkan khayalan saja. Yang tadinya udah damai, udah tenang. Sifat rusak muncul lagi, dikumpulkan, semua akhirnya muncul. Jadi yang disebut mereka mencoba untuk bawa lobby namanya. Ya, di lobby. Maka muncul lobby Yahudi namanya. Dalam sedunia. Di lobby semua yang sedunia itu, gimana kalau kita bangun gerakan untuk balikan lagi ke situ, munculkan lagi. Maka sebagian mereka besarnya berpusat di Inggris, dikuasai beberapa. 2 hal untuk menguasai itu. Yang pertama itu ekonomi. Ya, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Maka mereka bergerak di bidang ekonomi. Termasuk nanti kalau saya mau cerita di satu waktu yang lain, yang datang ke Nusantara pun dengan VOC itu, saya cerita begini sudah riset, saya begini-begini sudah menduduki kantor VOC di Belanda. Ya, saya sudah ke kantor VOC, sudah saya cek jalurnya, sampai gudangnya, sampai dokumentasinya. Itu VOC itu, Bapak Ibu, konsorsium dagang. Swasta. Yang bawahnya orang Yahudi pertama kalinya. Ketika hancur di Eropa, dia melihat ada ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Salibis. Setelah periode 1492, terjadi perjanjian Theodosius, kemudian Isabel, ya, itu disatukan dengan Ferdinand, yang di Spanyol itu jatuh. Kemudian setelah itu membuat misi 3G. Sekarang sudah 4G atau 5G. Ya, dulu masih 3G, God, Glory, and Gospel, menyebar. Itu dipelajari. Karena kerajaan yang kirimkan seringkali karam, di lautan besar itu karam, biayanya banyak, mahal, habis semua. Makanya sering dikali harta karun peninggalan Raja Spanyol dan sebagainya. Sering, sampai jadi film dokumenter sekarang ini. Nah, belajar dari situ beberapa yang Yahudi bikin satu konsep. Udah, gabungin aja semua nih pengusaha-pengusaha, supaya resikonya makin kecil. Kalau karam pun harta keluar sedikit, kalau menang keuntungan banyak. Maka disusun itu. Asalnya yang muncul Yahudi, itulah saham pertama kali yang terjadi di bumi. Yang diarahkan untuk kepentingan swasta konsorsium tadi. Itu markasnya kecil aja, kecil. Sekarang jadi asrama. Jadi sedikit begini, di Delft namanya, Delft. Ya. Ada bulatan, masuk lorong, sebelah kiri kecil aja. Mungkin jaraknya tuh 10 meteran lah ke atas gitu. Itu kantor VOC. Yang ngambilin rempah-rempah dan semuanya kita itu. Ya. Kuman gudangnya sebesar Masjid Al-Azhar depannya. Terus dibikin kanalnya itu nyambung ke 13 provinsi di Belanda, nyambung ke Samudra Hindia, nyambung sampai ke kita. Jadi kalau ngambil rempah-rempah dari sini, lewat jalur laut, itu langsung tembus ke gudang. Masih ada gudangnya sampai sekarang. Jadi restoran sekarang ini. Saya baru dari sana beberapa waktu yang lalu. Dan yang paling menarik itu pajaknya dipakai untuk membangun Belanda. Jadi Belanda itu dibangun dari pajaknya VOC. Jadi Belanda tuh. Sampai ke New York nanti. New York itu asalnya mau dibangun New Netherlands. New York itu kita punya saham rempah dari sini ke New York itu. Makanya harusnya masuknya tanpa visa tuh ke situ. Sahamnya dari sini. Baca sejarah lagi, baca sejarah. Itu bangun, bayangkan betapa kayanya negeri ini. Pajaknya aja bisa bangun Belanda, pajaknya aja. Kayak yang sehat, yang baik-baik gitu. Ini makmur. Ini anugerah Allah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia itu kaya. Ya. Cuman orang-orangnya juga mesti berpikir mendekati Allah supaya baik. Yang kita perlukan orang baik. Kalau cuman pintar nggak baik, kekayaannya nggak berguna, habis. Ya balik lagi dari situ, itu Anda bisa bayangkan ekonomi dikuasai di masa-masa itu. Jadi yang pertama dikuasai ekonominya dulu supaya megang dunia. Karena kalau ekonomi dikuasai gampang, militer dikendalikan, pemerintahan dikendalikan. Karena gampang bayar selesai. Itu ilmu dipakai dari Korun. Rusaknya dari situ. Karena Firaun dibiayainya oleh Korun. Nanti muncul panglimanya namanya Haman. Makanya sering diungkap di Quran. Kisah Korun, kisah Firaun. Zamannya kan sama. Panglimanya Haman. Intelektualnya juga ada. Dan penasihat spiritual yang kebelingernya pun ada. Balaam namanya. Komplit lah di situ. Ya, jadi kalau sudah unsur-unsur itu ada dan nggak disebutkan, ya, secara tegas nama detailnya untuk menunjukkan kesan bahwa itu bisa berpotensi terjadi lagi di masa depan. Yang membawa itu genealogi ini, manusia-manusia ini, kuasai ini, nanti tinggal gampang. Ya, itu di masa-masa itu sudah terjadi. Kalau ingin menentukan satu pemimpin di mana saja sampai ke level-level daerah. Kalau di kita mungkin wali kota atau bupati, itu sudah nyampe. Udah masuk ke satu tempat disiapkan semuanya. Ini biayanya sekian, ukuran jas kamu, ukuran sepatu kamu, ukuran ini udah sekian. Jadi
tapi harus ikut begini. Tuh kelakuannya ini. Dari dulu. Itu kalau saya buka sampai referensi sampai ke atasnya, kita bisa turunkan nasabnya sampai ke era Firaun itu. Nah, itu yang terjadi. Maka ini mengonfirmasi, teruskan ayatnya sampai ayat yang ke-6. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaikum wa amdadnakum bi amwal. Itu konfirmasinya. Ini pembuktian firman Allah benarnya. Perhatikan, mereka akan kuat di bidang ekonomi. Ini, karena gerakan pertama yang dibangun itu. Wa amdadnakum bi amwal wa banin. Keturunan mulai banyak menyebar dan mereka pegang ekonomi itu. Sekarang bukan cuma jadinya di Palestina itu yang 1948 kemudian tiba-tiba deklarasi, yang fasilitasi siapa? Inggris kan? Ya, khayalannya munculkan kembali keagungan itu di Bukit Zion itu. Maka gerakan untuk membawa ke Zion disebut dengan Zionism. Pelaku karakternya disebut dengan Zionis. Jadi yang ada sekarang di situ itu bukan sifat-sifat Israel, bukan. Bukan sifat-sifat Yahudi yang kembali hudna, bukan. Itu Zionis. Karena Yahudi yang awal-awal tinggal itu damai biasa-biasa saja. Coba lihat, biasa-biasa saja dengan orang Islam biasa, dengan Kristen biasa, damai aja. Ini gerakan-gerakan perusak. Jadi yang datang ini perusak. Tapi udah disebut di Quran. Dan itu menyebar. Ya, wa amdadnakum bi amwalin wa banina. Yang paling hebat begini. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan gerakan itu nanti melintasi zamannya akan punya dukungan-dukungan dari pihak-pihak luar yang menguatkan dan membantu mereka. Nafir itu artinya yang mensupport, yang mendukung, yang mendorong. Jadi Quran sudah mengungkap ketiganya. Terbukti nggak sekarang? Satu, ekonomi dipegang, terbukti? Bukti ya. Yang kedua, mereka punya jejaring yang menyebar tuh dari anak keturunan dimanapun. Dan itu punya lobbynya, punya grup-grupnya, punya asosiasinya. Ya, mungkin nanti ada Freemasonry, ada yang lobby, ada yang macam-macam. Itu disebutkan wabanina, nyebar. Dan semua membentuk jaringan untuk saling menguatkan sehingga dia bisa punya proksi, bisa punya macam-macam yang itu akan membantu. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Semua tiga-tiganya sekarang sedang dibuktikan, ditunjukkan kebenaran ayat ini oleh Allah yang terjadi sekarang. Jadi kalau pengen tahu pembuktiannya, maaf, bi amwalin, nih yang pegang ekonomi sekarang siapa? Coba cek googling siapa aja keluarganya, ketemu. Wabanina, keturunan-keturunan yang menyebar dimanapun ada. Ya, termasuk yang kelahiran di sini juga ada. Tuh yang sering muncul di TV tuh, perempuan tuh. Saya nggak sebut nama tuh ya. Ya, ya saya nggak mau kata-kata yang kurang baik lah. Ya, tapi saya biasanya kalau diundang sama yang kurang kompeten itu nggak berminat gitu. Buang-buang waktu gitu. Ya, pengetahuan sejarah minim. Kalau dikatakan tidak tahu, gitu kan? Ya, cara berpikirnya juga tidak terstruktur. Ya, jadi kalau kita datang juga buang-buang energi. Ya, jadi kita tonton sambil senyum aja lah udah gitu ya. Ya, jadi baru bicaranya jangankan orang yang pintar, orang biasa awam sih udah paham gitu keadaannya bagaimana. Tapi ini tidak menjadikan kita mesti mencela atau merendahkan, tidak. Justru kita mendoakan kepada jalan yang baik, kemudian memperbaiki dengan cara yang baik dengan menyampaikan yang seperti ini. Tapi yang saya maksudkan kalau Anda cek itu kan kelahiran Makassar. Tapi menjadi bagian dari jaringan lobby kan ke atas ke sana. Itu pembuktian kebenaran Quran. Jadi mana mana nyebar ke bawah lagi rasanya. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Saya umumkan tidak boleh ada negara lain yang ikut campur tentang ini. Tapi dia masuk kok lewat kapal induk. Yang lain nggak boleh dia masuk dengan kapal induk, ya kan? Jangankan kapal induknya itu di border yang di Rafah di Mesir itu jagain di situ. Makanya nggak bisa keluar. Yang jaga tentara mana? Amerika jaga juga di situ. Banyak kumpul, Amerika, Kanada, dari Inggris, dari macam-macam negara lain Eropa. Yang menariknya begini, ini yang dikuasai jejaring itu, ja'alnakum aktsara nafira, sebetulnya dalam hatinya pun sama, nggak pengen Yahudi masuk ke daerah mereka. Sebab kalau masuk merusak lagi, daripada di kami, di situ aja deh kami jagain. Gitu. In ahsantum li anfusikum. Ayat 7. Wa in asa'tum, jikapun kalian membuat kebaikan, bikin aksi sosial. Jadi akan ditemukan nanti golongan ini bikin aksi sosial, ngebiayain gerakan sosial tentang alam dan masing-masing. Itu ahsantum li anfusikum, kepentingan internal mereka aja untuk mengekalkan apa yang mereka lakukan sampai dengan muncul nanti fase berikutnya. Wa in asatum falaha, kalau berbuat buruk memang begitu karakternya. Memang begitu karakternya. Jadi kalau sekarang misalnya yang dibom rumah sakit, ya memang begitu. Nggak peduli dengan kutukan dunia, ya memang begitu. Yang terkutuk ya memang tidak peduli dengan kutukan. Ya udah terkutuk.
Nggak peduli dengan kutukan. Ya, jadi kalau Anda mau keluar, teriak-teriak sampai di luar dan sebagainya, udah nggak akan didengar sama mereka. Nggak akan didengar. Kita paling menggetarkan dunia saja bahwa ada kepedulian, tapi mereka nggak dengar, dibom aja. Kemarin dibom rumah sakit. Yang Al-Ahli itu kan rumah sakit baptis itu. Ya, dibom gereja, dibom masjid. Dunia bergerak. Semua mengutuk, Dewan PBB mengutuk resolusi. Besoknya mereka tertawa aja, dibom lagi ambulans. Perjalanan ke rumah sakit dibom, 15 orang meninggal. Terus kami menyesalkan itu, apa yang Anda sesalkan? Ya. Fa idza jaa wa'dul akhirati. Maka jika nanti muncul yang kedua nih. Jadi yang fase pertama sudah, sekarang sudah fase kedua. Ini, kerusakannya sudah global, sifatnya global dan manusia-manusia diam. Ya. Di balik diamnya itu akan ada nanti tiba orang-orang hebat. Liyasu'u wujuhakum. Orang hebat ini akan ada 3 periode, 3 fase. 1, golongan-golongan hamba Allah yang mempermalukan mereka untuk memberikan kesan kepada dunia, ini nggak sehebat seperti yang kita kira kok. Teknologinya paling canggih, intelijennya, strateginya, penyadapannya gitu kan, sehingga propaganda yang dibuat keluar itu seperti yang tadi saya sampaikan, propaganda keluar tuh begitu. Selalu menampakkan gak ada apa-apa, kita yang paling hebat nih, kecil kok, cuma ormas kecil gini ya, dibanjirin aja selesai gitu kan. Tapi kan gak selesai-selesai. Sayangnya beberapa orang terpengaruh dengan itu. Ya, gak ngaji. Akan ditemukan kata Allah, satu golongan hamba akan muncul. Hamba-hamba ini begitu terlatih untuk menunjukkan kepada dunia, mempermalukan wajah mereka di dunia. Oh, ternyata yang selama ini kelihatan seperti hebat, gak hebat-hebat juga. Random habis juga, kena juga. Ya, biayanya sama biaya yang kecil-kecil. Oh, ternyata yang selama ini strateginya, kemudian intelijennya, kemudian juga ya penyadapannya macam-macam itu begitu canggih. Ya ternyata intercept juga, kena juga, selesai juga. Dan itu hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang disebut kecil. Jadi untuk memberikan kesan kepada dunia yang besar, negara-negara yang merasa punya militer, punya pesawat tempur dan sebagainya. Anda kemana aja selama ini? Enggak, bukan masalah iman, bukan masalah keyakinan, cukup jadi manusia aja. Tapi bagi orang Islam, kemanusiaan itu dilampaui dengan keimanannya. Imannya kemana? Gitu, ditampakkan. Liyasu'u wujuhakum, itu satu, untuk mempermalukan wajah mereka di hadapan dunia. Ternyata selama ini yang disebut hebat cuman begini aja. Lantas Anda yang tidak punya, ya, apa yang mereka miliki orang-orang hebat ini, tapi memiliki alat-alat yang Anda klaim canggih, lebih hebat daripada mereka. Ini orang-orang nggak punya landasan pacu untuk pesawat tempur. Pesawat tempurnya nggak punya. Senjata nggak lebih hebat dibandingkan dengan negara-negara yang ada lain sekarang. Orang-orang negara-negara yang mengatakan di situ muslimnya banyak misalnya, atau negara-negara Islam, atau umumnya dunia pada umumnya, yang pesawatnya hebat, alutsistanya banyak dan sebagainya, dan seterusnya, diam. Sementara yang disebut terbatas ini tiba-tiba mempermalukan, oh dengan begini aja selesai, bisa kok. Ya itu satu. Waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Nanti ada golongan kedua. Ya, golongan kedua ini sudah menyelesaikan semua konflik yang ada di situ, menenangkan kembali sampai Masjidil Aqsa dibebaskan. Fase kedua. Fase ketiga, ini saya baru memahami ayat ini dan hadis Nabi. Ini hadis Nabi ini, jangankan kita, orang Yahudi sendiri pun begitu yakin dengan hadis ini. Jadi saya kasih tahu rahasia ya, ini diantara kita saja nih. Ya. Ini mau habis nih, 5 menit, 10 menit lagi lah ya waktunya. Saya mohon izin tambah 25 menit tadi. Gak apa-apa ya, 15 menit tadi tambah. Lihat sini. Jadi Yahudi itu yang gak diterima, yang gak mereka terima, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tuntunannya masih diterima. Yang gak diterima itu cuman kenapa Nabinya Muhammad gitu. Itu aja. Kalau nabinya bukan Muhammad, dari jawab mereka akan diterima. Tapi tuntunannya diterima. Makanya oleh mereka Quran diriset. Makanya oleh mereka hadis diriset. Dan mereka yakin dengan itu. Salah satu yang diyakini apa? Nabi kan pernah menyampaikan di puncak nanti bagian ketiga itu, fase ketiga, waliyutabbiru ma'alau tatbira, menghabiskan semua tanpa kecuali, habis, selesai. Allah menyampaikan demikian. Ya, ada mereka berlindung di pohon-pohon yang diberi nama dengan korkot. Korkot itu yang mengatakan nanti Yahudi ada di sini, Yahudi ada di sini. Pernah dengar hadisnya? Itu saking yakinnya, dibanyakin ditanam pohon korkot sekarang. Saya pernah ke Amerika Desember yang lalu saya mampir ke Washington DC. Nanti kalau ada rezeki main ke Amerika ke sana ya, ke DC.
Washington masih, lampu merah sana dikit tuh. Itu ada Masjid Indonesia wakaf di zaman Pak SBY dulu, ya. Ada dana abadi umat itu sebagian yang mau dikirim untuk beasiswa, membiayai ke Al-Azhar dan sebagainya, itu sebagiannya dialokasikan untuk beli satu gereja tua, ya, yang dikonversi jadi masjid di DC, di Washington DC. Yang menarik itu adanya di pemukiman Yahudi. Ya, saya masuk situ, saya lihat pemukiman Yahudi itu. Langsung cepat aja. Itu yang ditanam pohon korkod rata-rata. Termasuk di lingkaran gereja yang sekarang jadi masjid itu. Saya dengan DKM jalan, saya bilang, Mas, ini pohon apa coba? Apa ya? Inilah pohon korkod. Ya. Ya. Itu menarik. Jadi mereka pun yakin sampai sekarang pun ditanam itu. Dan Anda kalau baca tekstual saja, secara tekstual, Anda akan menyimpulkan, oh ini hadisnya ekstrim nih, masa dihabisin sampai ke pohon, pohonnya bilang bunuh. Bukan begitu cara memahaminya. Ini hadis, termasuk ayat tadi, itu berbicara tentang konfrontasi militer. Dan problemnya apa? Saya baru paham sekarang, memahami ayat dan hadis itu. Ternyata, di muka bumi ini, ya, ada beberapa kurang lebih yang mungkin sampai 6 negara lah, ya, yang di dalam konteks kenegaraannya itu sifat-sifat perlindungan militernya melibatkan sampai ke rakyatnya, ke masyarakatnya, termasuk di Indonesia. Indonesia itu kalau berjuang, kalau sudah ada misalnya perjuangan sampai ke konfrontasi militer, misal Belanda datang dan sebagainya, itu bukan cuma tentara yang berjuang, kita pun ikut di situ. Makanya pesantren keluarkan resolusi jihad dan sebagainya, semua angkat senjata bawa gitu. Nah, di dunia ini sekarang ada 6, yang paling aktif itu 2, Indonesia dengan IDF. Yang Israel sekarang. Jadi waktu kejadian kemarin itu pembuktian hadisnya. Makanya saya katakan belajar, lihat tuh. Bukan ingin belajar Hamas, ini bukan. Coba peristiwa itu cek kembali, mengkonfirmasi benar nggak yang di Quran, benar nggak yang di hadis. Itu kan masyarakat dikasih senjata, teman-teman. Masyarakat dikasih senjata, di video banyak di YouTube, cek. Ada masyarakat Palestina konfrontasi dengan masyarakat yang di sana, yang di wilayah Zionis disebut Israel itu rakyat biasa, masyarakat sipil bawa senjata, ditembak tuh orang Palestinanya, selesai. Yang polisinya diam-diam aja begini, dibiarin kena. Jadi rakyatnya dikasih senjata. Nanti pada periode ketiga, setelah periode kedua itu Masjidil Aqsa bebas, periode ketiganya ada konfrontasi luas semua masyarakat Yahudi yang ada pada masa itu diberikan senjata dan berlindungnya di balik pohon korkod. Itu yang menjadikan kemudian pertarungan semestanya menjadi meluas pertempurannya. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau Anda melihat situasi sekarang dengan karakteristik bom ini, bom itu, emang karakter rusak ini. Ya, tapi tidak bisa dipukul rata. Misalnya Yahudi keseluruhan nggak bisa dipukul rata. Yang rusak-rusak aja nih. Yang apa? Yang Zionis, yang diklaim dengan Israel sekarang itu. Ya, yang lain-lainnya mungkin ada yang baik-baik juga ada. Ada Robi-Robi yang mengatakan itu mereka memang perusak. Ada Robi yang begitu. Nah, itu mungkin kalau dia tarik ke atas itu yang 70 orang disebut di Al-Araf 155 tadi. Generasinya itu tuh. Tapi tinggal sedikit. Tapi ujungnya kan kalau nggak beriman sama aja kufur. Tapi setidaknya membawa sifat kemanusiaan yang jelas. Tapi pada umumnya yang rusak lebih banyak. Ya, kalau mendiamkan sesuatu yang rusak kan sama rusak juga. Ya kan? Jelas nggak? Nah, dan ini tugasnya macam-macam, beda-beda. Ada yang bagian propaganda. Kemarin ada mereka punya lembaga think tank penelitian yang terbarunya itu meminta supaya dilemahkan Al-Azhar yang ada di Mesir. Ini karena masjidnya Masjid Al-Azhar. Ya, mereka merekomendasikan 3 hal. 1, ganti Syekh Al-Azhar nih. Karena begitu terjadi di sana mengeluarkan sebuah statement fatwa ya bahwa itu penjajahan, mesti dibantu, mesti dibebaskan. Itu rekomendasi pertamanya, ganti. Yang kedua, lemahkan. Ya, dengan cara dananya yang biasanya untuk menguatkan itu dikurangi. Ya, atau tidak diberikan sama sekali. Nah, yang ketiga, ya udah, sampai negaranya nggak usah disupport sama sekali. Mesir nggak usah terima bantuan, nggak usah apa-apa lagi, kecuali kalau Syekh Al-Azharnya diganti dan sebagainya. Tuh, itu ya waja'alnakum aktsara nafira. Kita sedang ada di era itu. Ya, jadi jangan jauh-jauh dulu sampai berjuang ke Palestina. Aduh, nggak usah, belajarnya dari sini. Ya, belajar dari sini, kuatkan iman, bangun negara dengan baik. Bangun negeri dengan baik, perbaiki dulu. Karena yang Allah sebutkan generasi emas itu adalah orang-orang yang meningkatkan iman takwa. Jadi ibad dulu, ibadallana. Perbaiki sholat dulu. Sholat masih keluar masuk. Ya, orang puasa Daud, ini sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Pengen berjuang, udah habis antum. Ya,
Perbaiki dulu. Tuh yang pasukan-pasukan hebat, pasukan-pasukan kuat, itu nggak masuk ke situ. Saya nggak sebut nama ya. Nggak masuk ke situ satu kecuali penghafal Al-Quran. Yang kedua kerjaannya zikir. Kayak di terowongan itu kitabnya zikir, Quran, babu zikir, Quran, sudah semua. Itu kalau sudah bergerak yang di depannya itu sudah ada di sampingnya mendampingi. Tuh, surga kamu depan, surga kamu depan. Semangat lagi, udah. Dan kalau sudah masuk, sudah bersiap untuk tidak kembali. Tuh, gimana menanamkan itu pada diri sendiri itu? Ya, setidaknya untuk digunakan tenaganya membangun bangsa, membangun negara supaya kuat, supaya baik, supaya makmur, supaya benar. Ya, Pancasila diimplementasikan, kan di Pancasila itu mengakomodir nilai-nilai ibadah kita. Diturunkan di Quran di undang-undang ya pasal 29 ayat 2 itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap duduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita semua ibadah. Di salatnya banyak ini, jangan cuma subuh begini pas kajian ini, duhur penuhin lagi. Kalau bisa subuhnya kayak Jumatan. Ya. Ini DKM juga tidak cukup dengan amin nih, ya. Orientasinya tuh bagaimana makmur, bukan cancelengnya banyak. Ya, makmur dulu, canceleng ikutin. Ya, jadi kalau akhirat itu dikejar, dunia ikut. Antum kajian nih, ikut akhirat, sarapan tersedia. Ya. Tapi kalau antum orientasinya dunia, mungkin nggak dapat. Ya. Jadi kita siapin aja dulu untuk sholat baik, baca Quran yang benar, supaya kebaikan itu bisa dirasakan oleh tempat tinggal kita. Bangun negeri dengan baik, dengan nyaman. Kalau sudah kuat, semua segan. Jadi kalau Indonesia bicara itu kayak Rusia, kayak Amerika, kayak Cina bicara, selesai konflik, selesai. Kalau bisa jadi veto, selesai. Nah, sekarang kita bicara, itu adalah pembunuhan, itu genosida. Ketawa aja di sana. Demo besok udah selesai, udah itu beres. Gitu. Pecah lagi, selesai lagi. Gak gitu caranya. Ya, jadi semua yang terjadi sekarang ini, saya ingin katakan itu mengonfirmasi apa yang Allah firmankan 15 abad yang lalu. Situasinya demikian. Maka apa yang harus dilakukan, saya tutup, yang harus dilakukan adalah kembali memperbaiki diri kita masing-masing. Sholat dulu. Dulu zaman-zaman dulu ada orang ingin berjihad. Di era-era ini juga pengen ikut tuh konfrontasi militer. Apa jawabannya? Turun ayat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Udah, kamu sholat dulu yang benar. Supaya paham tentang keadaan diri, nyambung dengan Allah. Kalau sudah imannya kuat, bisa memahami qada dan qadar, bisa membedakan mana peluru buat Anda, mana peluru yang bukan punya Anda. Karena itu nggak takut di medan perang. Karena kapanpun bisa kembali kepada Allah. Wa atuz zakah, tidak sibuk dengan dunia. Kalau masih sibuk dengan dunia susah. Mau Jumatan aja datangnya pas khotib naik kedua. Karena takut pelanggan hilang. Jualan masih dilayani. Saya kan sering lewat ke sini. Kadang-kadang Jumat, kadang pengen lihat aja. Ini jamaah imannya udah kuat belum nih? Ya kan? Udah mau dekat-dekat khutbah masih transaksi. Yang jualan bakso, jualan makanan. Khotib udah naik masih ngobrol. Bikin khutbah kedua. Ya, ketiga, keempat. Makanya masjid bikin askar kalau bisa. Al-Azhar, Pak. Saya usulkan keluar. Lihat-lihat, ingat-ingat dapat pahala itu. Berhenti dulu. 1 menit lagi udah mau khutbah. Yuk semua dirapatkan. Di luar, kasih tahu. Pahalanya dapat itu. Mungkin ini baru saya sampaikan. Ya, beberapa masjid yang seperti ini sampaikan supaya imannya tercas lagi, semua merasakan kenikmatan ibadah. Kalau sudah nikmat ibadah, ya 24-4-3-4 posisinya itu, ya subuh 2 rakaat, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya penuh. Masjidnya seperti ini, ibadahnya nyaman, itu pasti negerinya makmur. Gak percaya silahkan, mulai dari skala kecil dulu deh. Jaka Permai dulu nih, penuhin nih. Ya Al-Azhar yang dekat ke Assalam dekat ke Alisan. Yuk penuhin masjidnya. Kalau bisa dekat rumah yang sudah ada di situ, itu yang makmurkan. Terus penuhin sampai merasakan kenikmatan ibadah. Setelah itu jangan cukup datang pulang, enggak, bikin database. Al-Azhar bikin dong database ini. Jamaah kan banyak nih. Ya, kajian-kajian begini kita sebulan sekali. Ini wajahnya bukan wajah-wajah Bekasi nih. Ini saya lihat ada yang Jakarta kemarin nih, ya. Yang paling jauh dari mana? Kalimantan tuh, Cianjur, New Zealand, maksudnya New Zealand tuh, New Zealand, ya. Dari Kemang sono tuh. Ya. Ini kan bisa ada di database. Saya lihat wajahnya rutin kalau tiap bulan datang. Kenapa nggak kita satukan? Terus profesinya apa? Oh ini pengusaha ini, bikin grup, bikin aplikasi, ditautkan satu dengan yang lainnya. Kan itu yang Nabi bikin kan begitu. Udah dibikin stabil, pasarnya jadi stabil, nggak dikuasai satu bagian. Itu yang menjadikan pasar Madinah itu stabil pada masa itu. Antum kalau hidupnya keluar masuk ya begitu aja. Kapan mau berubahnya? Ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru
Nabi anfusim. Kalau kitanya nggak berubah, nggak memperbaiki diri, yang akan pernah mendapatkan perubahan yang baik. Nah, jadi kalau sudah bagus, terbantu nanti. Zakatnya kumpul, dibantu orang-orang supaya bisa berkembang bagus. Kan zakat itu kalau diterapkan, kemiskinan itu jadi hilang. Ya, rumusnya kan begitu. Negara terbantu. Sebab kan yang mayoritas muslim di sini. Ya kan? Kalau semuanya sudah bagus, sudah baik, negaranya kuat, mau bicara apa saja keluar gampang. Ya, nanti perkuat militernya, perkuat ekonominya. Kalau sudah seperti itu, alhamdulillah. Baik. Tapi lebih daripada itu, sekarang kita banyak belajar, banyak berdoa, banyak berbuat kebaikan yang mampu kita lakukan. Ya, dengan harta kita bisa berikan, kita berbagi, keluar kita perhatikan, di dalam kita perhatikan. Ya, ada keseimbangan di dalamnya. Semoga Allah mengampuni kita semua, memaafkan kita semua. Semoga Allah menunjukkan kebenaran kepada kita untuk belajar. Jika ada uraian yang benar, itu petunjuk dari Allah yang disampaikan pagi ini. Tapi jika ada Anda temukan yang salah, itu mutlak kesalahan saya. Tinggalkan itu, cari referensi lain yang lebih baik, dan amalkan kebaikan itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.